Halo netizen, sekarang kita ada Mercedes-Benz S-Class yang generasi W140 yang pre-facelift ya. Jadi ini masih namanya tuh masih 300 SEL, belum jadi S320. Kalau yang S320 yang versi faceliftnya itu udah, sekarang ini yang versi pre-faceliftnya. Mobil ini tahun 1992 dan mobil ini lagi dijual di IEV Auto Sales, bursa mobil Blok M. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja ya. Dan unit ini juga cukup spesial ya. Ini adalah unit bekas dari almarhum Bapak Probo Setejo. Jadi kalau misalnya kita lihat nih ya, ada tulisannya nih. Tuh, X Rumah Cendana. Jadi mungkin Pak Harto juga pernah pakai mobil ini ya. Dan kuncinya dia seperti ini. Jadi dia masih kunci remote yang model flip key, dan dia juga model aramnya itu masih yang model infrared ya. Jadi modelnya itu yang harus diarahin ke balik spion tengah untuk membukanya, dan langsung kita masuk aja. Untuk di bagian dalam, ini interior juga warnanya full black ya, biar berasa mewah. Untuk joknya udah kulit, dan pengaturannya juga banyak ya. Dia khasnya Mercedes-Benz, dia di sini bisa maju mundur. Terus ada dudukan atasnya itu juga bisa dimajuin, jadi bisa menambah support paha, dan pastinya juga recline, dan headrestnya juga bisa di adjust naik turun. Cuma ini udah tidak berfungsi ya, tapi ini bisa tuh, bisa diatur naik turunnya. Dan ada memory seat 3 slot di sini, serta di sini juga kayak ada switch. Ini kayaknya heated seat ya, gue kurang ingat juga fungsinya apa. Mungkin ada yang lebih paham, bisa komen di bawah aja. Sama di bagian sini juga ada kayak P3K gitu, atau ini ini fire extinguisher, pemadam kebakaran. Oke, yuk langsung kita masuk aja, dan langsung kita starter aja. Lubang kuncinya ada di sebelah sini, dan yuk langsung kita nyalakan aja. Mati ya. Nyalain lagi. Idle-nya emang agak susah ya. Sebentar, kita gas sedikit baru kita nyalain. Oke. Ya gitulah, mobil tua memang ada seninya untuk cara nyalainnya. Oke, sekarang kita seperti biasa tutup dulu pintunya, dan kita bahas setirnya ya. Untuk setir, bentar, ini pintunya belum rapat. Nah, oke, udah rapat. Dan untuk setirnya seperti biasa kita akan bahas dulu. Untuk setirnya juga dia modelnya 4 palang gini, yang mirip-mirip seperti yang versi faceliftnya juga. Di tengah ada klakson, dan sudah ada SRS airbagnya. Dia juga ada motif wood panel di bagian atas dan bagian bawah. Untuk pengaturan setirnya dia ada di sini nih. Dia sudah electric, tilt, dan teleskopiknya, bisa tilt dan naik turun dan maju mundur. Jadi udah lengkap ya. Terus di belakang setir ini juga ada satu tuas yang fungsinya untuk lampu sen, dan kalau diputar ini untuk wiper. Di gauge cluster juga dia masih serba analog ya, dan dari paling kiri itu ada fuel gauge. Di sini ada instant fuel consumption meter, ada tekanan oli, dan ada temperatur temperatur mesin, sorry. Di tengah ada speedometer yang gede, top speednya 260 km/jam, dan ada odometernya di situ ya. Udah 101 km, 101.000 maksudnya. Dan ada tachometer di sebelah kanan, dan di paling kanannya itu ada jam analog. Di bagian bawah juga ada kayak semacam telltale warning, yang masing-masing tuh kayak ada kotak-kotaknya sendiri, kayak lampu dim gitu tuh. Di sini lampu dim, tegangan aki, terus ada air wiper kalau misalnya udah mau habis pun dia ada peringatannya, dan ada display untuk temperatur udara luar ya di sini. 37 derajat Celcius. Nggak tahu ini masih berfungsi atau enggak, tapi ya at least displaynya masih bisa nyala gitu ya. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC di bagian sini. Terus ada pengaturan lampu yang khas Mercedes-Benz di model knob, dan ada parking lights kanan kiri. Terus ada lampu senja, lampu utama, dan kalau ditarik sekali jadi fog lamp depan, tarik lagi jadi fog lamp belakang. Terus di bagian sini juga ada headlamp leveling depan, ada tulisan untuk melepas parking brake, dan
Di bagian pedalnya ini juga udah dipakein sports kit pedal ya dari Brabus, dan ada footrestnya di bagian sini, serta untuk parking brake-nya itu diinjak di sebelah kiri situ. Sama di bagian sini itu ada tuas pembuka kap mesin. Untuk door trim ini juga soft touch, di sini soft touch, dan ada hidden storage segini ya, bisa nyimpen barang-barang. Nah, kalau misalnya yang versi facelift kan ini dia jadi side airbag ya, jadi dia udah nggak ada storage ini lagi, jadi ini spesial untuk yang pre-faceliftnya aja. Untuk handle-nya dia chrome, ada wood panel di bagian sini, dan tadi di sekitar panel pengaturan jok ya, dan ada tombol untuk central locking-nya. Di bagian sini juga ada speaker, ada 2 ya, bahkan kayaknya ada 3 nih, jadi 3-way speakernya, serta ada kayak semacam lubang gini untuk naruh barang-barang kecil. Ada ini juga lampu di bagian pintu. Untuk seal plate ini juga ada logo Mercedes-Benz ya. Dan yang spesial adalah kalau S-Class ini dia punya kaca yang menggunakan double glazing. Jadi nih, kalau S-Class itu era-era ini tuh terkenal nih, dia ada kayak garis hitamnya di sini, yang ini tuh menandakan kalau kacanya itu dia double ya. Jadi double glazing, ini ada kaca dalam dan ini ada kaca luar nih. Kalau misalnya kita lihat tuh, ini tuh ada 2. Jadi biar lebih kedap dan lebih sunyi, lebih senyap di bagian dalamnya. Oke, yuk kita tutup. Lanjut ke bagian atas, dia ada sun visor pengemudi yang ada cermin dan lampu riasnya. Di bagian sini ada grab handle yang modelnya lentur gini, dan ada seatbelt ini ya. Kayaknya ini udah ada head adjusternya, mungkin dia nyatu ke ini juga ya, pengaturan jok sama headrest biasanya. Untuk di tengah dia ada lampu kabin ya, ini untuk semua lampu utama, lampu baca kanan kiri, dan ini untuk lampu belakang. Terus ini untuk yang ikut pintu, sama ini untuk nyalain semua lampu di bagian depan. Untuk spionnya juga ini spion udah ditambahin kayak spion yang ada display gitu ya. Jadi kalau kita masukin gigi mundur, dia ada kamera mundurnya, tapi aslinya ini nggak ada. Untuk spion aslinya itu dia ada di sini nih. Dia masih manual dimming, dan pengaturannya unik ya. Jadi biasanya kan kalau spion tengah kan ngaturnya pakai tangan gitu ya. Nah, ini adalah salah satu fitur yang paling gue inget dari Mercedes-Benz W140, yaitu kalau misalnya kita lihat sini ya, di sini kan ada pengaturan switch ininya nih. Ini untuk spion kiri, ini untuk spion kanan, dan yang ini itu untuk spion tengahnya. Jadi kalau kita geser, nah tuh dia diaturnya dari sini. Ini keren banget loh. Dulu gue nonton Top Gear jadul tuh kayaknya wah keren banget, spion tengahnya tuh ngaturnya elektrik ya. Kalau misalnya spion kiri, spion kanan kan itu udah maklum ya, tapi spion tengah ngaturnya secara elektrik itu keren banget ya. Dan setelah W140 yang generasi W220, dia sayangnya udah nggak punya fitur spion dalam elektrik ya. Mungkin karena gampang rusak, tapi jadinya kalau misalnya kita ngatur terus ada posisi yang ngubah, kalau di W220 itu dia nyambung ke memory seatnya. Jadi memory seat itu termasuk ngatur spion tengahnya juga. Jadi walaupun kita ngaturnya secara manual, tapi tetap dia ada motor listriknya buat ngubah, ngikutin posisi memori kita. Ini keren loh. Itulah Mercedes-Benz di zaman ini, banyak teknologi canggihnya. Di bawah dia ada ventilasi AC-nya, ini bisa dibuka tutup gini, bisa diatur, dan buka tutupnya dia dari sini nih. Ini untuk yang ini untuk ini ya, buka tutup yang kanan. Yang ini nih, ini yang bagian tengah, terus yang ini untuk bagian kiri. Sama di bagian sini juga ada tombol untuk panas dan dinginnya. Dia juga ada 2 buah glove box ya. Ini glove box atas yang kecil. Kalau misalnya kita beli baru terus kita mesen yang pakai option car telepon, itu biasanya nomor handle atau numpadnya itu ditaruh di atas. Dan kalau misalnya ini dia ada glove box utamanya yang gede banget, tapi karena glove boxnya jadi gede, dia belum ada airbag penumpang ya. Lanjut ke bawah, dia ada tombol ini untuk hazard, terus ada kayak mode filter gini, dan ada tombol untuk ngatur headrest ya. Ini untuk negakin dan ini untuk nurunin. Nah kayak gitu. Untuk naikinnya juga bisa nih. Naikinnya nggak bisa, berarti cuma nurunin aja ya.
dan ada defogger belakang. Untuk AC-nya juga dia modelnya yang masih display kecil ya. Kalau yang facelift itu kan dia jadi layar gede dan climate controlnya itu kayak nyatu gitu, satu bonggol, satu modul lah istilahnya. Dan untuk temperatur pengemudi dia dari sini, dia paling dinginnya tuh 12 derajat Celcius loh, dingin banget. Di sini juga ada temperatur penumpang depannya, paling panas itu dia 32 derajat, 33 bahkan. Tuh dia bisa 12 derajat. Dan ada auto mode untuk penumpang depan dan ininya juga pengemudi. Dan ada mode semacam mode eco gitu ya. Di bagian sini juga ada untuk arah AC buat ke muka kaki atau ke full kaki. Untuk fan speednya dia ada di sini nih, diputar dari min. Ada auto climate-nya juga dan ada full max. Terus ada defroster depan, ada mode rest, serta ada ini untuk sirkulasi udara. Untuk ganti dari Celsius ke Fahrenheit bisa menggunakan tombol ini dan masih berfungsi loh. Nih coba kita lihat. Nah, tuh jadi 54 Fahrenheit dan balik ke 12 derajat Celcius lagi. Dan untuk matiin pencet yang tulisan O di sini, atau off sih maksudnya ya. Dan untuk nyalainnya tadi bisa menggunakan ini ya, seperti itulah. Untuk head unit dia udah diganti menggunakan Pioneer seri DEH X8750BT, jadi single DIN, sudah ada Bluetooth. Ada ini juga, ada ini nih, asbak dengan power outlet. Dan untuk melepas asbaknya itu tinggal dicetekin gini, nanti kita bisa buang asbaknya. Oke, kita tutup lagi. Dan di bagian tengah ini ada tuas transmisinya, dia menggunakan transmisi otomatis. Ada mode drive 4, 3, dan low gearnya itu dia gigi 2. Dia juga ada mode berkendaranya kayak mode eco dan ada mode sport. Terus ada ini juga nih tulisan shift to pay when parking the car, depress brake pedal when shifting out of P or M. Dan sisanya dia ada tombol-tombol untuk kayak power windows depan, belakang, terus power window kiri depan, kiri belakang, sama ada tombol untuk menurunkan kiri belakang yang sayangnya udah nggak berfungsi ya. Dan tadi ini yang gue bilang, ini ada buat pengaturan spion kanan kirinya. Dan untuk nge-retract spion kanan kiri itu kita putar ke belakang, terus kita tarik ke belakang sini. Nah, untuk membukanya tinggal dorong ke depan seperti itu. Di tengah ini juga ada center console yang dual storage ya. Ini level atasnya dan ini yang level bawahnya. Level bawahnya juga kayak ada slider gini, dalamnya juga bludru. Oke, yuk kita tutup. Dan guys, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Mercedes-Benz 300 SL kali ini. Untuk bagian belakang, karena kita udah pernah bahas di versi faceliftnya, yaitu di S320 itu, jadi kita nggak perlu bahas lagi ya. Mungkin kalau ada yang mau lihat bagian belakang kayak apa, bisa cek link video yang ada di description. Oke, yuk langsung aja kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya ya. Nah, untuk mesin, dia menggunakan mesin 3200 cc 6 silinder segaris. Jadi dia silindernya lurus begitu dan bukan model V ya. Tenaganya itu 230 HP dan torsinya 310 Nm. Dan tenaganya tadi disalurkan ke transmisi otomatis, torque converter ke roda belakang. Dan dibandingin yang versi faceliftnya, yaitu si S320, tenaganya itu sama, tapi torsinya beda dikit. Jadi yang versi facelift itu dapat tambahan ekstra torsi 5 Nm. Jadi kalau ini 315, ini maksudnya 310, yang versi faceliftnya jadi 315. Dikit banget ya. Yaudah, yuk langsung kita tutup aja. Ini kapas ini juga udah pakai hidrolik ya. Nah, untuk di bagian depannya juga, ini adalah salah satu Mercedes-Benz S-Class yang tampilannya tuh mafia banget ya. Jadi di film-film mafia Jepang itu kayak apa ya, yang sempat ada mafia Jepangnya kayak Fast Furious Tokyo Drift kan pernah tuh si Yakuza-nya itu pakai Mercedes-Benz S-Class yang W140 ini. Dan ya
masih kelihatan kayak mobil-mobil mafia gitu ya. Untuk di lampu depan ini udah pakai halogen, tapi dia masih model yang filamen ya, jadi belum multi reflektor. Untuk low beam high beamnya di sini, dan yang di sisi dalam itu dia fog lamp. Dia juga masih ada ini nih, wiper untuk lampu depan. Sennya ada di samping, dia masih mica orange, dan ada side markernya juga dengan mica orange. Lanjut ke samping, untuk velg ini udah nggak standar ya, dia pakai velg Brabus monoblock yang bannya itu menggunakan ban Dunlop. Ban ukuran apa ya? Merek apa sih? Dunlop Euro. Ukurannya 235/55R18. Rem juga pasti sudah disc brake semua. Di samping ini juga ada list chrome sampai ke pintu belakang. Ada emblem Brabusnya juga. Di window line ini juga ada list chrome-nya. Lanjut ke belakang, ini ada antena yang elektrik juga ya di sini. Jadi kalau misalnya kita nyalain mobil, dia akan naik. Untuk di belakang, nah dia masih model mica lampu sen itu yang orange ya. Kalau yang versi facelift yang S320 itu udah jadi clear. Dan di bagian bawah sini juga ada lampu mundur sama lampu rem. Terus di bagian sisi kanan itu ada yang lebih terang gini untuk rear fog lampnya. Untuk di bagian bawahnya itu ada lampu mundur, tapi yang ini doang nih, segini doang lampu mundurnya. Tapi untuk reflektornya dia ngitarin sampai belakang ya, jadi dari kanan ke kiri itu full. Di belakang ini juga ada satu fitur yang unik. Jadi ini ada semacam tiang yang bilangnya apa ya, flank pole kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya kita masukin gigi mundur, dia tuh nanti akan kayak keluar gitu buat ngasih tahu loh kalau buritan mobil yang paling ujungnya itu ada di posisi sini. Jadi kayak apa ya, sensor parkir tapi zaman Ben Hur lah istilahnya. Jadi dulu sebelum ada sensor parkir yang modelnya pip 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 gitu, yang udah kita kenal kayak sensor parkir modern, dulu mobil-mobil Mercy yang S-Class ini dia modelnya pakai itu. Kalau nggak salah namanya flank pole ya istilahnya. Dan ada juga di kiri, jadi kita tahu mana ujung kanan, mana ujung kirinya. Untuk bagasinya kita buka aja. Ini bukanya dari tombol ini yang di belakang kita tekan. Nanti ada handle yang muncul gini. Jadi handle-nya ini sengaja muncul pas kita udah buka, biar kalau misalnya kita mau angkat itu dia nggak tangan kita tuh nggak kotor. Nah, untuk bagasi dia seperti ini. Ya memang nggak segede S-Class modern ya, tapi ini juga not bad. Di kiri dan kanannya ini itu juga ada storage gini, dan masih ada ban serep orinya nggak? Oh masih ada nih. Dan masih ada ini juga ya, apa namanya nih, kayak dongkraknya gitu, dongkrak khas mobil Jerman, beda pokoknya. Dan ada segitiga pengamannya juga di belakang. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Dan kalau misalnya kita tutup, nanti pegangan ini juga akan muncul, akan nge-retract ke dalam. Cuma ini pelan banget ya, mobil udah tua juga ya. Oke, kita balikin lagi. Oke, cukup segitu aja untuk review dari Mercedes-Benz 300 SEL tahun 92 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dijual di EV Auto Sales, Bursa Mobil Blok M. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.